Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya menceritakan pengalaman bagaimana membuat naskah video pembelajaran untuk modul diklat berjenjang. Nah, sebelumnya di video yang sudah saya upload minggu bulan lalu, itu tentang GPIM dan JM, kemudian kita lanjutkan pengerjaannya ke naskah. Nah, apa saja yang ada di dalam naskah? Pertama, nama program, yaitu video pendamping modul diklat berjenjang Detika PAUD dan Dikmas. Judul modul, pemberdayaan orang tua pada satuan PAUD, dan judul video ini adalah orang tua menjadi narasumber. Sasarannya peserta pelatihan diklat berjenjang tingkat lanjut. Seperti yang teman-teman ketahui, di dalam diklat berjenjang ini ada 3 level. Level pertama, tingkat dasar, level kedua, tingkat lanjut, dan level ketiga, tingkat mahir. Khusus untuk tingkat lanjut ini, insya Allah kita selesaikan pada akhir tahun 2021 ini. Baru setelah itu kita masuk ke diklat mahir. Indikator media video, ini adalah harapan yang kita inginkan ketika video pembelajaran nanti sudah disaksikan oleh peserta. Kita ingin mereka mencapai tujuannya, yaitu pendidik PAUD dapat menyusun dan melaksanakan pengembangan program pemberdayaan orang tua di satuan PAUD dalam bentuk orang tua menjadi narasumber. Jadi materinya terkait dengan orang tua menjadi narasumber itu apa, tujuannya apa, dan bentuk orang tua menjadi narasumber. Penulis naskah saya sendiri, pengkaji materi nanti ada tambahan lagi ya setelah proses finalisasi ini. Pengkaji media Bapak Harsono dengan durasi 3 menit untuk video ini. Sinopsis merupakan rangkuman dari isi video ini. Nah, treatment adalah langkah-langkah singkat yang kita lakukan mulai dari opening time sampai closing time. Nah, naskah ini orang tua menjadi narasumber dimulai dari visual dan audio. Visual ini adalah hal yang kita tampakkan, deskripsikan secara nyata, mulai dari benda-benda yang kita butuhkan sampai pada actionnya, seperti apa gerak yang dilakukan tokoh. Sementara audio adalah hal yang terkait dengan suara, musik, atau hal-hal yang mendukung pembuatan video ini dari sisi gerak musiknya ya, bukan dari sisi visual. Nah, hal ini kita lakukan supaya terbedakan mana yang disebut dengan visual, mana yang audio. Pertama, opening bumper in program. Nah, ini berupa pembuka ya, yang diselingi dengan musik. Kemudian captionnya, caption berupa judul modul 9 pemberdayaan orang tua pada satuan PAUD. Montes ini merupakan cuplikan suasana pendidik mempersiapkan format. Ini hanya cuplikan saja, jadi tidak lama ya. Diiringi dengan musik. Setelah itu ada orang tua menjadi narasumber. Ini insight-nya ini orang tua sebagai dokter gigi. Kita mengundang nanti ya orang tua yang berprofesi sebagai dokter gigi. Suasana in studio green screen, host membacakan atau membuka acara dengan menyapa para pendidik PAUD. Para pendidik PAUD melibatkan orang tua di kelas anak sungguh merupakan kegiatan yang menarik, gitu ya. Nah, peran host ini sangat penting untuk membuka dan menutup video, kemudian mengajak ya pendidik agar mau menyaksikan video ini. Caption, persiapan pelaksanaan kegiatan orang tua menjadi narasumber diiringi dengan musik. Ini suasana pagi hari di ruang kelas, diinsertkan apa yang disampaikan oleh narator. Nah, ini peran narator menjelaskan apa yang sedang kita visualkan. Misalnya, pendidik melakukan persiapan dengan menentukan waktu kegiatan, tapi narator ini tidak muncul wajahnya di layar, ya, hanya suara saja. Nah, kemudian caption, pelaksanaan kegiatan orang tua menjadi narasumber diselingi musik, kemudian ada suasana di ruang kelas, pendidik memberikan pembekalan kepada orang tua yang terlibat sebagai narasumber, kemudian pendidiknya bisa terjadi percakapan di sini antara pendidik dengan narasumber atau narasumber dengan pendidik. Nah, ini nih dialog ya. Bunda, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenalkan profesi seorang dokter. Terus
narasumbernya bilang, "Baik Bu, saya bisa mengajak anak-anak untuk praktek langsung kan Bu?" Nah, ini orang tua tadi yang berfungsi sebagai narasumber hari itu. Kemudian pendidik juga bisa berdialog ya di kolom audio ini kepada anak-anak. Anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu gitu ya. Nah, anak-anak bisa menyahut, "Iya Bu, gigi saya bisa diperiksa enggak?" Nah, nanti tokoh-tokoh ini akan memerankan sesuai dengan peran yang mereka dapatkan dan ini dibantu audio dan juga peralatan yang ada. Tentu peralatannya terkait dengan menggosok gigi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan, ini ada di ruang kelas juga, pendidik dan narasumber atau orang tua ini memberikan sebuah pelaksanaan pembelajaran praktek, ya, nasihat-nasihat kepada anak untuk dipraktekkan di rumah. Lalu ada penguatan oleh narator lagi terhadap aspek penilaian yang dilakukan hari itu. Nah, narasumber di sini perannya memberikan penguatan terhadap materi video, ya. Ini narasumber yang dimaksud adalah narasumber dalam video, bukan narasumber dalam kelas anak tadi, ya. Narasumber ini akan muncul dengan wajah serta kostum yang sesuai dengan konteks, kemudian dia menceritakan apa sebetulnya yang dimaksud dengan keterlibatan orang tua sebagai narasumber, kemudian tujuannya seperti apa. Dia akan bicara di depan kamera. Keterlibatan orang tua menjadi narasumber bertujuan untuk mengajak anak melihat secara nyata profesi yang ada dalam kehidupan. Nah, insya Allah menurut panitia nih narasumbernya nanti saya nih mau bicara tentang bagaimana keterlibatan orang tua. Nah, kemudian host menutup program yang tadi di awal sudah dibuka, kemudian ditutup. Para pendidik PAUD, tayangan video tadi menarik bukan? Nah, ini dia mulai menarik perhatian peserta lagi, kemudian menyampaikan penutup. Nah, akhir bumper out program adalah closing musik yang diberikan setelah host bicara, lalu diiringi dengan logo Kemendikbudristek, dan biasanya itu ditutup dengan lambaian tangan anak-anak di satuan PAUD yang dipilih. Insya Allah satuan PAUD yang dipilih adalah KBTK Lab School VIP UMJ yang berlokasi di Fakultas Ilmu Pendidikan kami, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya rekomendasikan ini karena memang memenuhi standar akreditasi A-nya, juga lembaganya menyetujui untuk kedatangan tamu para guru-guru pembuat video pembelajaran ini. Nah, setelah kita membuat naskah ini, persiapan selanjutnya adalah menghubungi pihak yang akan menjadi lokasi, yaitu Lab School VIP UMJ. Dalam hal ini, Ibu Andriani sebagai kepala satuan PAUD-nya. Setelah ada izin dari beliau, kami akan datang ke lokasi beserta seluruh kru-kru tim pengembang video pembelajaran. Dan langkah terakhir adalah mereview hasil video yang sudah diproduksi, kemudian launching. Targetnya sih launching November 2021 atau setidak-tidaknya awal 2022. Begitu teman-teman, pengalaman saya yang sangat menyenangkan dari step by step-nya kami membuat video pembelajaran untuk diklat dasar tingkat lanjut. Saksikan cerita-cerita saya berikutnya, pengalaman yang menarik berikutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.